John Hartman, temukan monster gol di 5 liga top Eropa untuk perkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan telah mengidentifikasi seorang penyerang ganas yang berkarier di kompetisi elit Eropa untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Berdasarkan informasi yang berkembang, penyerang bertipe monster tersebut saat ini tengah menempa karier di salah satu dari 5 liga top Eropa. Sektor lini serang memang menjadi sorotan utama sang pelatih dalam upayanya menemukan formula terbaik di setiap pertandingan. Melalui Dirtek Alexander Zuirs, John Hartman mengakui bahwa dirinya terus memantau dengan seksama performa para striker Timnas Indonesia saat ini, seperti Ragnar Oratmangoen dan Mauro Sigilstra. Meskipun mengapresiasi kerja keras skuad yang ada, Hartman secara terbuka menekankan perlunya peningkatan efektivitas di barisan depan. Jujur, saya belum bisa memberikan nilai yang memuaskan untuk performa lini depan. Mereka harus melakukan evaluasi diri dengan baik dan meningkatkan standar permainan mereka, tegas John Hartman. Melihat kurang menggigitnya daya gedor Timnas dalam beberapa laga terakhir, pelatih kawakan tersebut mengaku tidak akan berhenti mencari juru gedor baru yang lebih haus gol. Saya akan terus bergerak mencari pemain-pemain depan lain yang mampu memberikan perbedaan di lapangan, tambahnya. Hartman memberikan sinyal kuat bahwa ia akan kembali memaksimalkan potensi pemain keturunan atau diaspora berkualitas demi meningkatkan kedalaman skuad. Baginya, pondasi tim yang kuat sangat krusial, mengingat Indonesia memiliki target besar di Piala Asia 2027 dan ambisi jangka panjang lolos ke Piala Dunia 2030. Memang, jika ada pemain berdarah Indonesia dengan performa yang menonjol, pastinya akan kami rekomendasikan untuk proses naturalisasi. Kami sudah mengantongi nama-nama potensial tersebut, namun tantangan utamanya adalah meyakinkan sang pemain agar mantap memperkuat Timnas Indonesia, pungkasnya. Rayo Vallecano dikabarkan tertarik boyong bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers, ke La Liga. Kejutan besar datang dari ranah transfer pemain Eropa. Bek tangguh Timnas Indonesia, Maes Hilgers, dikabarkan masuk dalam radar pantauan klub kasta tertinggi Spanyol, Rayo Vallecano. Benarkah tembok pertahanan skuad Garuda ini akan segera mencicipi atmosfer La Liga musim depan? Berikut laporan selengkapnya. Nama Maes Hilgers kembali menjadi perbincangan hangat di pasar transfer pemain. Setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa, kini giliran klub asal Madrid, Rayo Vallecano, yang dikabarkan kepincut dengan talenta pemain 24 tahun tersebut. Rayo Vallecano dilaporkan tengah mencari sosok bek tengah baru yang memiliki kemampuan ball-playing defender untuk memperkuat lini belakang mereka di musim depan. Karakter Hilgers yang tenang dalam menguasai bola dan agresif dalam memotong serangan lawan dinilai sangat cocok dengan skema permainan cepat ala La Liga. Situasi kontrak Hilgers di FC Twente yang akan segera berakhir menjadi celah bagi klub-klub Spanyol untuk menggoda sang pemain keluar dari Belanda. Jika transfer ini terwujud, Maes Hilgers akan mengikuti jejak bek legendaris Indonesia lainnya, Jordi Amat,
yang pernah lama berkarir di kompetisi kasta tertinggi negeri Matador. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Bermain di salah satu liga terbaik dunia akan semakin mengasah mental dan kualitas Hilgers sebelum ia kembali memimpin barisan pertahanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Hingga saat ini, pihak agen maupun klub belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran tersebut. Namun, menarik untuk ditunggu apakah musim depan kita akan melihat duel-duel sengit antara Mads Hilgers menghadapi bintang-bintang dunia seperti Robert Lewandowski atau Kylian Mbappe. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan musim ini dengan posisi terbaik di klasmen. Namun, Departemen Pemantau Bakat kami tentu bekerja 24 jam untuk memantau pemain-pemain potensial di seluruh Eropa, termasuk di Belanda. Mengenai nama Mads Hilgers, kami menyadari kualitasnya di FC Twente. Dia adalah profil bek modern yang menarik. Namun, hingga saat ini tidak ada kesepakatan resmi. Kami akan berbicara tentang rekrutmen baru setelah musim kompetisi berakhir. Tulis laporan dari Union Rayo. Darah Nusantara di Serie A. Inilah silsilah lengkap Kenneth Taylor, pemain Lazio. Nama Kenneth Taylor kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Gelandang muda berbakat yang kini memperkuat raksasa Italia Lazio ini ternyata memiliki ikatan batin dan biologis yang kuat dengan Indonesia. Tapi dari mana sebenarnya garis keturunan Nusantara itu berasal? Mari kita bedah silsilahnya. Investigasi mengenai garis keturunan Kenneth Taylor membawa kita pada fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia yang cukup kental dari pihak ibunya. Ibu dari Kenneth Taylor diketahui memiliki orang tua atau kakek dan nenek Kenneth yang berasal dari Indonesia. Menurut informasi dari beberapa Scott Talent, darah Indonesia Kenneth berasal dari perpaduan Maluku dan Jawa. Sang kakek diketahui memiliki akar kuat dari Maluku, sementara sang nenek berasal dari tanah Jawa. Sebuah kombinasi yang sering melahirkan sepak bola berbakat di Belanda. Secara teknis, Kenneth Taylor adalah pemain kelahiran Alkmaar, Belanda. Ia telah meniti karier panjang di Akademi Ajax sebelum akhirnya terbang ke Roma untuk membela Lazio. Meski ia pernah mencicipi caps bersama timnas senior Belanda atau Oranye, harapan fans Garuda untuk melihatnya berseragam merah putih selalu muncul di kolom komentar media sosialnya. Seperti banyak keluarga diaspora lainnya, mereka bermigrasi ke Belanda beberapa dekade silam, namun tetap menjaga tradisi dan identitas akarnya hingga ke generasi Kenneth. Darah Indonesia itu ada, dan itu tidak bisa dihapus. Meskipun saat ini fokusnya adalah karier di Eropa, koneksi emosional dengan Indonesia tetap terjaga melalui keluarga besarnya. Kehadiran pemain dengan grade A seperti Kenneth Taylor di radar pemain keturunan menunjukkan bahwa talenta diaspora Indonesia tersebar di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan visi bermain yang tajam dan akurasi umpan yang mumpuni, Kenneth adalah bukti nyata bahwa darah Indo punya panggung besar di Serie A Italia. Apakah suatu saat nanti kita akan melihat Kenneth Taylor berkunjung ke Indonesia untuk menyapa leluhurnya? Atau mungkinkah ada kejutan di masa depan terkait status internasionalnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, saat ini kita patut bangga melihat pemain berdarah Indonesia beraksi di salah satu liga terbaik dunia. Soroti ketajaman timnas, Boas Solosa minta PSSI cari striker naturalisasi berkualitas. Tak sabar pulang ke tanah air, Joey Pelupiasi siap berikan segalanya untuk Merah Putih. Misi tembus peringkat 117 dunia, Indonesia wajib sapu bersih FIFA Series 2026. Legenda hidup sepak bola Indonesia, Boas Solosa memberikan pandangannya terkait kebijakan PSSI yang gencar melakukan program naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain yang akrab disapa Kakak Boas ini menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan langkah federasi membawa pemain keturunan ke skuad Garuda.
Baginya, selama tujuannya adalah untuk kemajuan prestasi timnas di kancah internasional, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Namun, Boas memberikan satu catatan penting sekaligus saran strategis bagi PSSI dan tim pelatih. Boas menekankan bahwa jika PSSI ingin menambah pemain naturalisasi lagi, fokus utama harus diarahkan pada pemain depan atau striker. Meski mendukung naturalisasi, Boas tetap berharap agar para pemain lokal tidak patah semangat. Ia ingin kebijakan ini menjadi pemacu motivasi bagi pemain asli daerah untuk terus meningkatkan kualitas agar bisa bersaing secara sehat demi lambang Garuda di dada. Saya tidak masalah dengan naturalisasi, itu hak federasi untuk prestasi. Tapi kalau boleh saran, prioritaskanlah lini depan. Kita butuh striker yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak gol, ujar mantan penyerang timnas Indonesia. Kalau PSSI memang mau tambah lagi, saya harap fokusnya ke lini depan. Kita punya pertahanan yang sudah sangat bagus sekarang. Tapi di depan, kita butuh orang yang benar-benar buas di kotak penalti. Kita butuh striker yang bisa mengubah peluang sekecil apapun menjadi gol. Tambahnya, ini tantangan buat adik-adik saya di liga. Jangan merasa kalah sebelum bertanding. Jadikan keberadaan mereka sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras lagi, tegasnya. Dengan pengalaman panjangnya sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, saran Boas Solosa ini tentu menjadi masukan berharga agar komposisi timnas Indonesia semakin merata dan mematikan di semua lini. Antusiasme tinggi terpancar dari Joey Pelupesi menjelang agenda FIFA Series bulan Maret mendatang. Gelandang tangguh ini mengaku sudah tidak sabar untuk segera terbang ke Jakarta dan bergabung dengan skuad asuhan John Herdman. Bagi Joey, panggilan ini bukan sekedar tugas profesional, melainkan panggilan hati. Saya sudah menghitung hari menuju bulan Maret. Bisa kembali ke tanah air dan kembali membela timnas Indonesia adalah kehormatan besar yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, ungkap Joey. Saya datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk memberikan seluruh pengalaman saya demi membantu tim meraih hasil maksimal. Mengenakan jersey merah putih di hadapan ribuan pendukung Indonesia adalah anugerah. Saya siap memberikan segalanya, tegasnya. Kini, Joey fokus menjaga kebugarannya di level klub agar bisa tiba dalam kondisi 100%. PSSI tengah bersiap merilis daftar pemain untuk ajang FIFA Series Maret 2026. Meski pemusatan latihan belum dimulai, target besar sudah dipatok. Sapu bersih kemenangan demi mendongkrak peringkat Indonesia ke posisi 117 dunia. Dalam ajang ini, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda dijadwalkan menantang 3 negara, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Kemenangan di 3 laga ini sangat krusial untuk menambah poin FIFA secara signifikan. Momen ini juga menjadi debut bagi pelatih John Herdman. Dengan waktu persiapan yang singkat sebelum laga dimulai, disiplin dan fisik pemain akan menjadi kunci. Jika berhasil menyapu bersih poin di kandang sendiri, posisi Indonesia di peta sepak bola dunia dipastikan akan melonjak drastis. Guncang ASEAN. Crescencio Summerfield bakal jadi pemain termahal sepanjang sejarah Asia Tenggara. Siapa saja mereka? Ratu Tisha siapkan proses cepat untuk nama pilihan Herdman. Jadikan futsal role model. Erick Thohir ingin revolusi John Herdman segera berbuah trofi.